hidup rakyat Kota Baru. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah matinya tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat harusnya pro kepada rakyat, betul kawan-kawan. Tetapi pada faktanya hari ini bahwasanya anggota dewan sebagai fungsi dan tugasnya kontroling pengawasan terhadap eksekutif, pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Tetapi apa fakta kawan-kawan sekarang bahwasanya anggota dewan tidak bisa diandalkan sama sekali, betul kawan-kawan. Belum lagi sudah berapa kali kami panggil belum kita turun. Hari ini walaupun bulan suci Ramadan tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk turun ke jalan, betul kawan-kawan. Tetap semangat. Silakan turun. Kalau kalian tidak turun, kami jemput paksa di atas, betul kawan-kawan. Hari ini kami berjalan mempertanyakan panitia penyelenggara sekali yang termaktub dalam IU atau MOU jelas-jelas skala prioritas pembangunan melanjutkan rumah sakit dan pemenuhan air 1 juta kubik itu harus dilanjutkan. Tapi apa faktanya sekarang kawan-kawan? Opini dan kami percaya hadapi kami di sini. Mari kita beradu argumen di sini. Jadi kepada penegak hukum, Bapak para kepolisian, silahkan panggil anggota dewan yang terhormat untuk mendampingi kami di sini. Apabila dalam 5 menit masih melaksanakan paripurna dan tidak turun ke bawah, maka kami akan jemput paksa, betul kawan-kawan. 30. Sedangkan sekarang sudah 2022 tahun 2024. Kompensasi itu belum selesai. Seharusnya masa bagiannya dengan ini kompensasi dibayarkan sudah terlebih dahulu, sudah lunas semua, ini sudah ditambang, sudah kompensasi belum selesai. Makanya kita hari itu lagi jalan, hampir lagi 2030 sudah selesai. Apabila itu sudah selesai tambang SCG, kompensasi belum selesai, kita pertanyakan. Karena jelas-jelas sudah kita beri keringanan per tahun cuma 200 miliar, tidak kita besar menyelesaikan 700 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut atau AK2 TPL. Melihat kondisi dan carut-marutnya pelaksanaan realisasi dana kompensasi 700 miliar yang digelontorkan oleh PT SCG kepada pemerintah daerah, terlebih lagi kepada fungsi dan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kontroling atau pengawasan yang harusnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara proporsional. Padahal sudah jelas PT SCG sudah menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan untuk memberikan dana kompensasi 700 miliar sebagaimana yang sudah termaktub dalam MOU atau IU antara PT SCG dengan pemerintah daerah dengan kesepakatan dalam bentuk infrastruktur. Tapi apa yang kita lihat sekarang faktanya, pemerintah menutup mata seolah-olah tidak serius menjalankan program dana kompensasi ini. Ditambah lagi dari tahun 2021 kita berjuang sampai sekarang dana kompensasi tidak selesai terrealisasi, betul kawan-kawan? Wan prestasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini menandakan bahwa Pemda terkhusus panitia penyusun anggaran dana kompensasi wan prestasi dengan polemik dana kompensasi ini. Padahal dalam hal ini jelas-jelas Pemda terbantu sekali dengan adanya dana kompensasi yang dibayarkan oleh PT SCG dalam bentuk infrastruktur tanpa mengganggu dan menyentuh sedikit pun dana APBD, betul kawan-kawan? Belum lagi ditambah tidak transparannya dana kompensasi yang sudah terrealisasi dalam bentuk 16 bangunan infrastruktur yang sudah direalisasikan. Jangan-jangan ada indikasi penyalahgunaan dana kompensasi tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami dari AK2 TPL menuntut dan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mosi tidak percaya kepada panitia penyusun anggaran dan realisasi dana kompensasi. Yang kedua, segera bubarkan panitia penyusun anggaran dan realisasi dana kompensasi. Yang ketiga, dana kompensasi harus direalisasikan sesuai dengan MOU atau IUP dengan memakai mengedepankan skala prioritas, bukan merealisasikan karena ada kepentingan oknum panitia penyusun
pengusulan anggaran dan realisasi dana kompensasi. Kota Baru 18 Maret 2024 Aliansi Kawal Kompensasi Pulau Laut. Hidup rakyat Kota Baru. Hidup rakyat Kota Baru. Mereka yang di sana merasakan bisiknya, tetapi tidak satupun sampai hari ini tersentuh ring 1 untuk pembangunan dana kompensasi. Bagaimana hati pejabat-pejabat Kota Baru? Apakah Anda tidak memikirkan nasib-nasib mereka yang di ring 1? Apakah Anda hanya memikirkan kenyamanan Anda sendiri di dalam kota? Tolong kami berikan jawaban. Apa alasan kenapa di ring 1 tidak disentuh? Itu sebagai tuntutan kami. Yang kedua, dana kompensasi sudah jelas dalam MOU. Teman saya menyampaikan tadi, prioritas adalah rumah sakit, bukan proyek ecek-ecek. Pembangunan gedung Kodim sudah selesai. Itu membuat separuh gunung mampu dengan anggaran kompensasi 7,5 miliar. Kenapa rumah sakit tidak disentuh? Apa alasannya? Tolong kami berikan jawaban. Rumah sakit, kami masyarakat Kota Baru menginginkan rumah sakit. Kenapa tidak dapat dilaksanakan? Apa alasannya? Sekarang kita minta Bapak Ketua Dewan dan anggota kami diterima, RPP kami akan mengundang semua ring agar terlibat. Yang kedua, kami meminta bubarkan tim kompensasi karena kami menganggap tim kompensasi yang sudah ada tidak melaksanakan tugas dengan baik. Sekian. LSM, terutama Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut. Pertama, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota Baru mengucapkan terima kasih kepada teman-teman aliansi yang mana selalu mengawal tentunya terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kota Baru, khususnya terkait dana kompensasi. Saya PT ke belakang lagi. Awal mula bergaungnya dana kompensasi ini kalau tidak salah kita sama-sama 2019 pada waktu itu. Aliansi bersurat ke DPR, kami tindak lanjuti sehingga terjadilah penandatanganan MOU kembali, artinya perpanjangan kalau tidak salah pada saat itu MOU itu yang ditandatangani oleh Bupati kemudian diketahui oleh DPR. Di dalam MOU sudah jelas tertulis, mungkin teman-teman ada salinan MOU itu, saya yakin ada punya semua salinan itu. Jadi dana 700 miliar itu tidak digelontorkan dalam bentuk duit. Oke, paham ya? Sama-sama dulu persepsi itu. Yang kedua, ini akan digelontorkan dalam bentuk infrastruktur. Tapi jangan lupa baca di dalam MOU itu, pengajuan itu semua, infrastruktur itu diajukan oleh Pemda, pemerintah daerah, bukan pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Jadi dalam hal ini dana pihak ketiga yang tidak masuk ke dalam APBD. Kita ketahui bersama dulu. Makanya hari ini muncul di DPR Kota Baru, ada kemarin sudah ada beberapa fraksi mengusulkan agar dana ini ditarik masuk ke APBD, agar bisa dibahas bersama apa yang akan dibangun di Kota Baru. Karena ini yang mengusulkan Pemda, kita tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan pembangunan. Apa yang mereka bangunkan, teman-teman AKTL juga nggak pernah dilibatkan kan. Pada awal-awal mulai kita sama-sama bagaimana ini bisa terrealisasi. Itu satu dulu poinnya. Jadi makanya tadi ketika kami dituntut harus menjelaskan masalah teknis, kami juga tidak bisa menjelaskan secara teknis terkait ini.
Rumah sakit sebenarnya menjadi prioritas utama kita. Nah, tapi dalam perjalanannya ada hal teknis yang kemarin sempat juga kita RDP-kan di sini bersama, sehingga itu ditolak oleh pihak ketiga ini untuk melaksanakan, untuk melanjutkan bahasanya seperti itu. Teman-teman aliansi juga mengetahui ini. Nah, kemudian kemarin penyerahan 16 item tadi disampaikan ya, kami DPRD juga tidak diundang dalam hal ini, karena yang perlu diketahui ini adalah sumbangan pihak ketiga dalam bentuk fisik. Tapi ketika sudah diserahkan dalam bentuk fisik, mungkin nanti akan disampaikan kepada DPRD bahwa inilah aset Pemda yang telah diberikan oleh pihak ketiga. Baru di sini kami akan melakukan nanti pengawasan, apakah ini benar tadi disampaikan sudah selesai, apakah belum. Tentu dengan teman-teman juga nanti seluruh LSM. Nah, tentu harapan saya mohon pengertian untuk hal ini. Mari kita susuri bersama. Saya yakin tidak ada keinginan dari pemerintah daerah untuk hal yang salah dalam hal pembangunan, saya rasa, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dari pihak ketiga ini seperti apa. Apakah memang dana lancar dari sana, ini kita tidak belum tahu kan seperti apa prosesnya. Nah, sementara dalam MOU kemarin itu disepakati bersama dana 700 miliar itu digelontorkan 1 tahun dengan angka kurang lebih 100 miliar, bukan 200, 100, perlu diingat, per tahun ya, 100 miliar. Nah, dari tahun 2020 realisasi 2021 sampai hari ini 2024, 20, 21, 22, 23, 24, harusnya kalau bisa terrealisasi penuh 500 miliar harusnya. Kemudian ada bagian item yang terpisah. Kalau air bersih itu kalau menurut saya terpisah daripada angka 700. Itu udah kita sampaikan kemarin. Bahkan yang teman-teman sampaikan tadi, yang disampaikan ring 1, kita pernah ngundang tim pengusul dari Pemda ke DPR untuk usulan beberapa dimasukkan di ring 1. Salah satunya ada nih yang menyampaikan, yang dari Dapil 2, Pak Mustaqim. Banyak kemarin diusulkan. Saya lupa nih, ada nggak yang direalisasikan? Kayaknya belum ada. Yang untuk ring 1. Bahkan kami menjadi prioritas juga salah satu jembatan 4 serangkai. Kalian bisa lihat, hari ini hanya dijanjikan juga, belum selesai. Harusnya ini disampaikan juga kepada Pemda di sana. Kita akan RDP, kita akan jadwalkan. Enggak, gini aja langsung, kita akan jadwalkan RDP, tapi hari ini kan jadwalnya kan tidak mungkin kita harus mengundang mereka hadir semua. Makanya ini akan kita jadwalkan ulang. Hari ini ada jadwal paripurna di DPR, ada 2 kali paripurna kalau tidak salah, ada 3 kali ya. Nah, makanya mungkin hari ini waktunya, kemudian kita mengundang mereka juga untuk hadir, waktunya terlalu mepet. Saya mau hadir bersama di sini nanti pihak perusahaan betul-betul yang bisa mengambil keputusan. Kemudian sebenarnya kalau paling bagus bisa hadir di sini, Pak Bupati juga bisa hadir, kemudian dari pihak perusahaan dan tim perencanaan pembangunan.